Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Pastinya baik semua kan? Perkenalkan, nama saya Nathanael Demas Ahimsa. Saya bersekolah di SD Warga Surakarta. Dan kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru dan penuh dengan edukasi sejarah dengan judul Rahasia Kapal Raja Mala. Pada suatu sore yang cerah di kota Surakarta, ada seorang anak yang bernama Danang yang baru saja pulang sekolah. Pada hari itu, dia mendengar suatu cerita tentang kapal legendaris dari Surakarta. Kapal itu bernama Raja Mala. Namun, Danang masih penasaran. Ia pun berlari ke ruang tamu untuk bertanya kepada ayahnya. Ya, tadi kan ya di sekolah aku mendengar suatu cerita tentang kapal legendaris dari Surakarta ya. Namanya Raja Mala. Emang ayah tahu tentang kapal itu? Ya tentu saja ayah tahu. Kapal Raja Mala adalah kapal kerajaan yang dibuat pada masa pemerintahan Pakubuwono yang ke-9. Hah? Kapal kerajaan ya? Tapi memangnya kapal itu berlayar di laut? Bukan nak, bukan di laut. Tetapi kapal Raja Mala berlayar di sebuah sungai yang sangat panjang dan terkenal di Jawa yang bernama Sungai Bengawan Solo. Tapi ya, kenapa Keraton Surakarta membuat kapal di sungai? Karena pada zaman dahulu, sungai adalah jalan utama masyarakat untuk berdagang, mengirim barang, dan juga melakukan perjalanan-perjalanan jauh. Oleh karena itu, Keraton Surakarta membuat kapal di sungai, dan salah satunya adalah kapal Raja Mala. Ayah juga pernah melihat gambar kapal Raja Mala. Bentuk dari kapal itu karena sangat unik sekali, karena di bagian depan kapal tampak ukiran raksasa yang sangat besar dan menyeramkan. Hah? Raksasa ya? Kenapa Keraton Surakarta membuat ukiran raksasa pada bagian kapal? Raksasa itu nak bernama Raja Mala. Dan ukiran raksasa itu seperti topeng yang ayah pasang di depan pintu itu loh nak. Nah, raksasa ini bernama Raja Mala. Di dalam pewayangan, dia adalah sosok yang sangat kuat. Walaupun wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Raja Mala juga melambangkan keberanian dan kekuatan. Oleh karena itu, ukiran raksasa Raja Mala ini dipasang di bagian depan kapal. Tujuannya untuk menjaga kapal saat berlayar. Wah, bagus sekali ya. Tapi ya, kapal itu besar tidak? Kapal itu sangat besar sekali nak. Dan kapal Raja Mala dibuat dari kayu jati yang sangat kuat. Dan panjangnya mencapai 30 meter. Hah? 30 meter ya? Itu kan panjang sekali. Iya, kapal Raja Mala hampir setara dengan 3 lapangan bulu tangkis jika disusun secara berjajar. Kapal Raja Mala sering digunakan untuk perjalanan penting kerajaan, mengangkut tamu-tamu kerajaan, dan kadang juga untuk perjalanan resmi menyusuri Sungai Bengawan Solo. Danang semakin kagum. Ia membayangkan air Sungai Bengawan Solo yang airnya mengalir dengan tenang. Di atasnya berlayar kapal yang sangat besar.
Dan di bagian depan kapal tampak ukiran raksasa yang sangat besar sebagai penjaga kapal saat berlayar. Wah, itu pasti keren sekali ya. Tapi aku juga ingin melihat kapal Raja Mala ya. Memang kapalnya sekarang sudah tidak ada, tetapi masyarakat Surakarta pernah membuat replika kapal Raja Mala. Tujuannya supaya kita tidak melupakan budaya dan sejarah yang kita miliki. Danang akhirnya mengerti bahwa kapal Raja Mala bukanlah hanya sekedar kapal, tetapi masih dalam satu bagian budaya dan sejarah Indonesia. Wah, akhirnya aku mengerti bahwa kapal Raja Mala adalah kapal kebanggaan Surakarta yang berlayar di Bengawan Solo dengan ukiran raksasa Raja Mala yang kuat dan gagah sebagai penjaga. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, marilah kita menjaga budaya yang kita miliki. Karena budaya yang kita jaga saat ini bisa berguna bagi Indonesia di masa depan. Terima kasih.